Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-25. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-25. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tetapi semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Judul renungan kali ini, Kehidupan yang Damai, ditulis oleh Bill Crowder. Di Perth, Australia, ada sebuah tempat bernama Shalom House atau Rumah Damai yang berfungsi sebagai pusat rehabilitasi bagi kaum pria yang berjuang melawan kecanduan mereka. Di sana mereka akan bertemu dengan staf yang penuh perhatian dan yang memperkenalkan mereka kepada Shalom dari Allah. Shalom dalam bahasa Ibrani artinya damai sejahtera. Kehidupan orang-orang yang sebelumnya hancur akibat kecanduan narkoba, alkohol, judi, dan perilaku merusak lainnya tersebut dijamah, diubahkan oleh kasih Allah. Bagian utama dari perubahan hidup itu adalah kabar baik tentang salib Yesus Kristus. Para pecandu yang melayani di Shalom House menemukan bahwa oleh kebangkitan Yesus, hidup mereka pun sanggup dibangkitkan. Di dalam Kristus, kita memperoleh kedamaian dan pemulihan yang sejati. Damai bukanlah sekedar ketiadaan konflik, melainkan kehadiran Allah yang seutuhnya. Kita semua membutuhkan shalom tersebut, dan itu hanya ditemukan dalam Kristus dan Roh-Nya. Inilah sebabnya Paulus membawa jemaat Galatia untuk menyadari karya Roh Allah yang sanggup mengubahkan hidup. Ketika Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, Dia akan menumbuhkan buah roh yang berisi kasih, sukacita, kesabaran, dan banyak lagi. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 23. Dia memberikan kepada kita unsur terpenting dari kedamaian sejati yang abadi. Saat Roh memampukan kita hidup dalam shalom dari Allah, kita belajar membawa segala kebutuhan dan kekhawatiran kepada Allah Bapa kita. Dan pada gilirannya, kita menerima damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Dalam Roh Kristus, hati kita mengalami shalom yang sejati. Sahabat ODB, hal apa saja yang cenderung merenggut damai sejahtera Allah dari hidup kita?
Dan bagaimana Anda dapat mengizinkan Roh untuk menghadirkan kedamaiannya dalam hati Anda? Ya Allah sumber Shalom, terima kasih karena Engkau ingin hidupku diliputi damai sejahtera. Terima kasih untuk karya Tuhan Yesus yang membuka jalan bagi kami untuk mengalami kedamaian. Dan untuk karya Roh Kudus yang membuahkan damai sejahtera dalam hidupku. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's prosperity